resolusi tahun baru kamu apa? Berhenti mencoba jadi orang lain. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Selamat tahun baru ya, selamat menjumpai hari dengan tahun yang baru. Kita ucapkan dulu deh di komentar yuk. Kita ucapkan kepada teman-teman yang menonton video ini yang masih dikasih izin oleh Yang Maha Kuasa nih. Menjumpai hari, bulan, bahkan tahun yang baru saat ini. Kita saling mengirimkan doa dulu yuk, mau nggak? Saya pengen dong kamu di komentar kirimkan doa terindah. Bukan buat saya saja, tapi buat siapapun yang membaca tulisan kamu. Saya duluan ya. Hey, ya kamu sebagai sahabat saya yang baru mengenal ataupun sudah lama mengenal saya, selamat tahun baru ya. Saya doakan kamu supaya semakin banyak orang-orang baik yang bikin kamu bahagia di tahun ini. Semakin banyak uangnya, tapi uangnya gak cepat habis. Semakin lunas hutang kamu, semakin sehat tubuh kamu, dan semakin bahagia lahir dan batin, jiwa dan raga kamu. Amin. Kalau kamu setuju dengan doa saya, katakan amin, terima kasih. Yuk, silakan. Nah, kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang menarik banget. Bahkan saya janji sama kamu, setelah diri kamu nonton video ini, ada semacam hal yang bikin kamu sadar bahwa ini dia ilmu sederhana, tapi insya Allah emas banget yang kamu cari. Kenapa? Karena dengan ilmu ini, seizin Tuhan, rezeki kamu dan kita semua bisa membaik total. Namun, bukan pakai sihir, bukan pakai tipu daya atau teori belaka, pakai logika yang ada di semesta ini. Siap? Kalau siap, katakan di komentar, saya siap menjadi manusia baru mas. Terima kasih. Biar saya tahu bahwa kamu ini siap untuk menjadi manusia yang benar-benar baru saat ini. Silakan. Sekarang langsung aja to the point teman-teman. Kita lihat lagi ke belakang mau nggak? Kemarin kita udah melewati tahun di mana dalam 12 bulan kalau jujur ada aja ya masalah dalam hidup kita. Coba sekarang tanpa harus kita melihat masalah orang lain terus, mau nggak saat ini aja kita melihat ke dalam diri kita? Secara jujur, masalah apa di tahun kemarin yang paling banyak terjadi dalam hidup kamu? Wah, ini pertanyaan dalam nih. Yuk, ini penting ya. Jawabnya harus jujur karena obat dari video ini berawal dari kejujuran kamu menjawab pertanyaan ini dulu. Saya ulangi pertanyaan saya, jawab dalam hati aja. Di tahun kemarin, selama 12 bulan, masalah apa sih yang munculnya lebih dari satu kali dalam hidup kamu? Sering banget bahkan, saking seringnya kamu kayak udah hafal. Tuh kan, masalah ini lagi, masalah ini lagi. Masalah apapun itu, pikirkan sekarang. Sudah? Nah, ini nih, menarik nih. Penasaran nggak kenapa saya tanya gitu? Nah, ini kabar baik dulu ya. Jadi gini teman-teman, dengerin baik-baik. Biasanya Pagar Kehidupan itu menyelenggarakan seminar online setiap akhir tahun. Oke, seminar di akhir tahun itu sengaja saya buat supaya banyak orang bisa kebantu di tahun yang baru ini dia mau ngapain. Kenapa? Karena saya paling sedih ketika ada orang yang masalahnya tuh itu aja. Kayak kamu tadi barusan. Kalau jujur masalah apa yang paling banyak, nah itu kan masalah nyebelin gak sih? Nyebelinnya kenapa? Kok bisa terjadi berulang kali gitu loh. Nah, kabar baik. Coba kamu lihat deskripsi. Saya membuka pendaftaran untuk seminar online di bulan ini. Ingat ya, seminar online ini cuma setahun sekali. Jadi siapapun kamu yang mendapatkan slot atau tempat, kamu beruntung. Nah, sebentar dulu. Emang apa untungnya saya ikut seminar online ini, Mas? Pertama, saya akan mengajarkan kamu secara langsung menggunakan Zoom. Jadi kamu dimanapun, mau di luar negeri, di luar kota yang jauh banget dari Pulau Jawa gitu ya. Atau mungkin kamu pengen mendapatkan rekamannya, bisa ditonton berulang kali. Sementara kalau seminar biasa nggak bisa ditonton berulang kali. Yes, kamu bisa mendapatkan itu semua. Plus, kamu bisa saya bimbing secara langsung melalui seminar online nanti via Zoom. Bebas tanya jawab apapun.
Topiknya apa, Mas? Topiknya, nah ini menarik, belum pernah saya buat dimanapun. Bagaimana caranya kita menjadi manusia yang memiliki vibrasi pengundang rejeki? Itu dia. Kita bingung nih, emang rejeki itu harus diundang? Yes, harus diundang. Gak bisa datang dengan sendirinya. Tuhan semesta alam itu menciptakan hukum di semesta raya. Rezeki akan selalu berpihak kepada orang yang memiliki vibrasi positif. Jadi kalau kamu bingung, saya harus ngelakuin apa supaya vibrasi saya positif di bulan Januari ini, Februari, sampai nanti Desember, kamu saya tuntun di seminar online nanti. Itu berbayar, ya tapi harganya biasa pagar kehidupan. Gak mungkin tinggi-tinggi banget. Kamu masih bisa bayar dan yang kamu dapetin itu jauh melebihi harga yang ditawarkan. Caranya gimana? Deskripsi paling atas, lihat daftar sekarang. Masih bisa, kamu beruntung. Tapi kalau nggak bisa, ya udah kehabisan lagi. Monggo, silahkan di-pause dulu deh videonya. Sudah? Masih dapat bagian, masih dapat slot, alhamdulillah. Atau kamu udah nggak dapat lagi slotnya, ya udah nggak apa-apa. Berarti kamu harus nunggu nanti, ya. Nantinya kapan? Ya tahun depan. Maaf ya, karena biasanya pendaftarnya itu banyak sekali. Sekali lagi beruntung bagi kamu yang dapat tempat. Amin, alhamdulillah. Nah tenang aja, video ini bukan untuk ngasih tahu itu doang, enggak. Itu kabar baik yang baru di depan. Kabar baik berikutnya apa? Nih, materi daging ini yang ada kaitannya dengan apa yang saya katakan di depan tadi. Kamu pengen tahu nggak? Nah ini menarik nih. Ada satu hal yang harus kita taruh di kepala kalau kita pengen jadi rejeki yang berlimpah terjadi di dalam hidup kita. Caranya emang gimana, Mas? Pertama, perbaiki dulu hubungan kita dengan rejeki yang paling benar. Benar, saya nggak salah ngomong nih. Saya ulangi lagi ya. Perbaiki dulu hubungan kamu, hubungan kita dengan rejeki kita yang paling benar. Emang rejeki ada yang nggak benar, Mas? Banyak. Dan maaf ya, maaf banget kalau kamu ketampar. Sepertinya kamu sebagai sahabat saya selama ini salah gaul deh. Enggak, salah gaulnya bukan sama orang, bukan, tapi salah gaulnya sama rejeki yang sebenarnya bukan rejeki, tapi kamu anggap rejeki. Nah itu fatal dan itu yang kita perbaiki supaya apa? Supaya kita bisa menarik rejeki yang benar. Logis kan? Logis banget. Nah itu yang kita bahas. Nih langsung. Rejeki yang salah yang Mas Aryan maksud itu apa sih, Mas? Opo rezekinya yang menurut Mas Aryan itu salah? Kok saya agak sedikit tersinggung ya? Nih, bener atau enggak menurut kamu uang yang ada di dompetmu itu rezeki? Saya ulangi pertanyaan saya, gak usah takut salah. Sejujurnya, benar nggak sih menurut kamu bahwa uang yang ada di bankmu, yang ada di dompetmu, itu rejeki? Jujur jawab, apakah benar menurut kamu itu rejeki? Apa jawaban kamu yang jujur? Nggak usah takut salah? Iya, itu bagian dari rejeki, betul? Nah, ini yang ngaco nih. Kenapa saya bilang ngaco? Bukan, itu bukan rejeki. Loh Mas, bukannya itu rejeki? Terus kalau bukan rejeki itu apa, Mas? Gini, saya kasih tahu kepada kamu. Uang itu pada dasarnya hanyalah sebuah kertas yang diberikan nilai. Ulangi bersama saya. Uang pada dasarnya adalah sebuah kertas atau logam atau plastik bahkan yang diberikan nilai. Setuju nggak sampai sini? Kalau nggak setuju, coba kita pelajari dulu yang namanya uang. Rupiah sama dolar nilainya sama nggak? Beda, Mas. Lebih tinggian mana sekarang? Dolar, oke. Apa bedanya? Kertasnya atau nilainya? Jawab. Nilainya. Kertasnya beda nggak? Enggak, sama-sama kertas. Gambarnya beda nggak? Beda, Mas. Apakah gara-gara gambarnya nilainya jadi beda? Bukan. Nilainya jadi beda karena dianggap seperti itu dengan hukum ekonomi yang berlaku. Nah, maksud saya, kenapa kita selama ini menjadi orang yang terlalu menggilai kertas? Loh, betul nggak? Saya ulangi pertanyaan saya, kenapa kamu, kita semua, termasuk saya dulu, selama ini terlalu menggilai yang namanya kertas tadi? Bener, karena dengan kertas tadi, saya bisa bayar uang sekolah anak, Mas.
Karena dengan kertas tadi saya bisa makan bahkan. Dengan kertas tadi saya bisa melunasi hutang saya. Salah nggak mas? Salah. Kenapa? Karena diri kamu selama ini menganggap seperti itu, berarti kamu sorry banget, maaf banget menuhankan si kertas tadi. Padahal rejeki yang paling benar adalah satu. Apa itu mas? Cinta kasih. Kalau dalam Islam ada yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih dan penyayang, cinta kasih itu adalah magnet rejeki terbaik. Makanya kalau kamu baca buku The Secret, ada salah satu series buku The Secret, itu love. Iya. The Secret aja sampai bikin satu buku khusus judulnya Love. Kenapa? Karena dia tahu hukum semesta itu cuman butuh cinta kasih. Nah ini yang saya pengen kamu sadari dulu nih. Cinta kasih apa yang Mas Aryan maksud dan itu gampang gak sih Mas untuk dipraktekin? Gampang. Gini teman-teman. Jadi baru aja saya pesan nasi uduk. Nasi uduk saya diantar oleh ojek online. Kamu tahu nggak? Ojek online itu pahlawan yang paling mulia saat ini. Salah satu pahlawan yang paling mulia saat ini, salah satunya ya, adalah ojek online. Kenapa? Karena mereka rela hujan-hujanan, panas-panasan, nganterin apa yang kita butuh kepada kita. Yes, itulah cinta kasih. Jangan hanya karena kamu belum dikasih kertas yang bernama uang itu, terus kamu mengatakan bahwa Tuhan itu pelit. Jangan hanya karena kamu belum dikasih kertas tadi yang ada nilainya yang namanya uang itu, kamu berkata bahwa doa kamu tentang rezeki nggak terkabul. Itu ngawur. Kenapa? Karena yang paling penting adalah satu. Dengan saya minta rezeki kepada Tuhan saya tadi, saya bisa merasakan banyak cinta kasih nggak saat ini dari apa yang saya alami sehari-hari. Contohnya saya barusan mendapatkan cinta kasih dari abang pengantar makanan saya. Terima kasih nih abang Grab nih. Kalau beliau tidak ada cinta kasih, makanan saya nggak nyampe. Bahkan tukang nasi uduk pun membuatkan saya nasi uduk itu pakai cinta kasih. Kalau nggak jadi tuh nasi uduk. Jadi sekarang lihat berkat hidup kita. Berkat hidup kita banyak nggak? Cara menghitungnya, lihat berapa banyak cinta kasih yang terjadi dalam hidup kamu saat ini, detik ini, sampai kepada kamu dengan sempurna. Nah, terus kalau saya sudah menyadari ini, Mas, saya harus melakukan apa lagi? Kamu buat goal baru. Goal barunya adalah sederhana. Kalau selama ini goal kamu pengen punya penghasilan segini, pengen punya harta ini, harta itu, oke itu boleh, tapi jangan jadi goal pertama deh. Itu goal kedua atau goal ketiga. Goal pertamanya cuma satu. Aku harus bisa mensyukuri setiap kali aku diberikan cinta kasih oleh Tuhan dalam hidup aku. Itu dulu. Kenapa itu penting? Karena barang siapa yang bisa mensyukuri setiap cinta kasih yang terjadi dalam hidupnya, jangan heran rezeki di bidang lain pun meningkat pesat. Yang tadinya sakit jadi sehat. Yang tadinya mungkin hubungan dengan pasangannya buruk jadi membaik. Yang tadinya nggak tahu mau bayar utang gimana, jadi tahu bayar utangnya gimana. Karena apa? Biasanya masalah hidup kita banyak tuh karena kita sendiri. Karena kita sendiri menggilai rejeki yang namanya kertas tadi, yang namanya uang. Stop dulu deh. Bener deh. Dan satu lagi, ketika kamu mensyukuri setiap cinta kasih yang terjadi dalam hidup kamu, itu rasanya enak. Tapi itu belum selesai. Ada satu lagi. Apa itu, Mas? Kamu sendiri pun mulai detik ini lakukanlah banyak hal yang membuat kamu bahagia karena bermanfaat bagi sesama. Contoh, saya buat konten ini. Coba kamu lihat deh video Pagar Kehidupan. Bagi kamu mungkin bagus. Tapi penonton video-video saya dibandingkan penonton video-video konten podcast horor, banyakan mana? Banyakan podcast horor.
Tapi apakah karena konten saya ditonton lebih sedikit daripada konten podcast horor, saya pantas tidak bersyukur? Boleh nggak saya nggak bersyukur terus marah sama Tuhan? Boleh? Enggak. Kenapa? Karena walaupun konten saya ini dibuat dan hanya ditonton sedikit orang, setiap orang yang nonton mendapatkan cinta kasih saya. Dan ketika saya memberikan cinta kasih kepada mereka, siapa yang untung? Saya sendiri. Kenapa? Karena setiap cinta kasih yang saya berikan kepada sesama itu kembali lagi kepada saya di waktu yang sudah Tuhan tentukan dan waktunya pasti pas. Ulangi bersama saya. Waktunya pasti pas. Nah, jadi sekarang tugas kamu sebagai sahabat saya di tahun yang baru ini, rubah pola pikirnya. Jangan bekerja untuk uang, tapi bekerja karena aku mau membagikan cinta kasihku kepada sesama, sebab Tuhanku pun Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Dan kamu tahu nggak? Zaman sekarang segala sesuatu tuh dinilai pakai angka. Jangan ikutan ya, itu sesat. Anak yang paling banyak, yang paling bahagia. Belum tentu. Umur yang paling banyak itu yang paling tua. Belum tentu. Belum tentu lagi. Pernah nggak ngelihat orang umurnya baru 20, tapi kelakuannya dewasa banget? Pernah? Pernah ya? Banyak bahkan. Tapi pernah nggak ngelihat orang umurnya maaf nih udah 60, tapi kelakuannya belum dewasa-dewasa? Ada ya? Banyak. Nah jadi angka menunjukkan dewasa nggak? Nggak. Uang. Semakin banyak angka pada uang, orang semakin mengatakan, "Wih, kamu sukses." Apakah benar? Apakah betul kesuksesan orang dilihat dari banyaknya angka pada rekening tabungan kita? Itu sesat. Suksesnya seseorang itu dinilai dari mana? Dari seberapa banyak cinta kasih yang dia tebarkan bagi sesama. Itu sukses. Nah sekarang sampai sini lihat, sadar nggak kalau kamu sebenarnya selama ini udah sukses loh? Udah sukses, cuman terlalu banyak ngeluh. Karena apa? Selalu menjadikan tolak ukur rezeki itu hanya berdasarkan kertas yang diberi nilai tadi. Itu sesat. Sadar ya. Mas, sorry nih, tapi saya boleh nggak punya uang? Ya boleh. Boleh, cuman saya pengen supaya uang kamu banyak, berkah, incernya jangan uang. Incernya adalah cinta kasih. Karena semakin banyak kita mensyukuri cinta kasih dan melakukan sesuatu dasar cinta kasih, semakin lancar juga tuh yang namanya rezeki lain, termasuk salah satunya si kertas yang diberi nilai tadi. Itu loh maksud saya. Paham sampai di sini? Jelas? Alhamdulillah. Jadi sekarang kamu tonton deh video ini berulang kali. Dan kamu sadar nggak bahwa apa yang saya katakan dari tadi, kamu setuju semua. Karena banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kamu, kok sinkron ya dengan apa yang dikatakan Mas Aryan di video ini. Benar? Selamat ya, kamu adalah manusia beruntung yang lagi-lagi ketampar dengan materi sederhana namun emas ini. Saya tunggu kamu di seminar online. Saya tunggu kamu di sebuah hal yang paling menantang yang saya beri nama Seminar Online Merangkai Vibrasi. Daftarkan diri kamu sekarang. Sekali lagi, mudah-mudahan masih ada tempat. Kalau belum, nggak apa-apa. Itu bukan berarti masalah, tapi kamu harus sabar aja nunggu setahun lagi ya. Oke? Silakan daftar sebelum kehabisan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Kenapa ya? Aku rasanya gak enak. Belum ketampar pagar kehidupan.